Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 23 sampai chapter 25. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah membangkitkan warganya dari kematian. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Rimuru sama sedang membantai pasukan tentara Falmouth, di satu sisi, Foss masih berada di posisinya untuk menjaga garis pertahanan sisi selatan jika ada penyusup. Karena Stella dan Nemo telah pergi, Foss pun berjaga seorang diri. Dan pada saat itulah, tiba-tiba Foss telah diserang oleh seseorang. Orang itu kemudian melaju ke arah Foss dan berniat menusuk Foss dengan pedangnya. Akan tetapi, Foss dengan cepat langsung menangkis serangan itu dengan pisau belatinya. Foss berteriak dan berkata, "Apa kau manusia dari kerajaan Falmouth?" Namun orang itu malah bertanya balik dan berkata, "Hei kau yang di sana, apa yang kau lakukan pada rekanku?" Foss berkata, "Hah, rekan?" Foss pun bingung dengan apa yang dimaksud orang itu. Orang itu berkata, "Jangan berlagak bodoh, rekanku telah memasuki negara ini bersama dengan pasukan tentara pengintai dari negara Falmouth. Tapi aku belum mendengar kabarnya lagi sejak saat itu. Namanya adalah Iacaria. Tentunya kau mengenal dia kan?" Foss merasa mungkin rekan yang dia maksud adalah tentara bayaran yang ia lawan sebelumnya. Foss pun memutuskan untuk tetap diam. Karena seperti yang kita tahu, orang yang dimaksud itu sudah terbunuh. Orang itu berkata, "Aku bisa merasakan auranya yang menempel padamu. Apa yang telah kau lakukan padanya?" Foss pun tetap diam dan berubah dalam mode binatang buasnya. Foss merasa jika dia bukanlah manusia biasa. Orang itu berkata, "Jadi kau ingin tetap diam ya? Baiklah, aku akan membuatmu bicara dengan paksa." Di satu sisi, Foss kemudian melaju ke arah orang itu dan bersiap melepaskan tebasannya dan juga cakarnya. Tapi orang itu dapat menangkis dan menghindari serangan Foss dengan begitu mudah. Orang itu kemudian menyerang balik Foss dengan tusukan pedangnya bertubi-tubi. Foss pun terus menangkis serangan-serangan itu dan bertahan. Foss bergumam, "Seperti yang kuduga, manusia ini benar-benar kuat." Meskipun Foss tidak sedang dilemahkan oleh penghalang, Foss merasa akan sulit untuk mengalahkan orang tersebut. Dan pada saat itulah, Foss merasakan langkah kaki dari Gobumon yang sedang menuju ke arahnya. Dengan demikian, Foss kemudian berencana untuk mengulur waktu lebih lama dengan menjauh dari orang itu. Namun di saat Foss mencoba untuk menjauh, orang itu dengan cepat melancarkan serangan pedangnya ke arah Foss dengan sangat cepat. Alhasil, Foss pun terpental dengan cukup jauh. Tapi meskipun begitu, Foss berhasil selamat karena menangkis serangan itu dengan belatinya. Di saat Foss telah terpental, Gobumon telah tiba dan menghadapi orang tersebut. Foss bergumam, "Aku mengandalkanmu Gobumon-san." Namun betapa mengejutkannya, tiba-tiba Foss merasakan aura yang sangat berat dan menakutkan di sana. Foss dengan panik berkata, "Kehadiran luar biasa apa itu?" Foss kemudian berlari ke arah Gobumon dan berteriak, "Gobumon-san!" Setelah tiba di sana, Foss melihat Gobumon dan tentara bayaran itu telah tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Sedangkan di sana juga terlihat sosok wanita misterius bertudung yang sedang berdiri. Foss yang melihat wanita misterius itu pun bergumam, "Apakah yang kurasakan barusan adalah dia?" Wanita misterius itu sedang berdiri di atas tentara bayaran tersebut dan berkata, "Berani kau membuatku kesulitan. Aku hanya datang untuk mengintip apa yang sedang terjadi di negara ini. Tapi setelah melihat ini, tampaknya tidak bijaksana melakukan sesuatu tanpa rencana." Entah apa yang dibicarakan wanita tersebut, tapi yang pasti, wanita misterius itu juga telah memata-matai Tempest sebelumnya. Jika dilihat dari mata dan pakaiannya,
Identitas wanita misterius tersebut adalah Demon Lord Luminous Valentine, atau yang biasa kita panggil dengan nama Ruminas. Berbeda dengan para raja iblis lain yang menggunakan bawahan mereka untuk menjadi mata-mata di Tempest, tapi di sini raja iblis Ruminas secara langsung turun tangan untuk menjadi mata-mata di Tempest secara langsung. Di satu sisi, Foss terlihat ketakutan ketika melihat wanita tersebut, tapi meskipun begitu, Foss akan tetap waspada. Wanita misterius itu pun tertawa dan berkata, "Fu, kau tidak perlu takut, gadis serigala. Aku hanya akan mengambil orang ini. Dan gue harap pertemuan ini menjadi rahasia kita berdua saja. Kau setuju kan?" Karena tak mungkin bagi Foss untuk melawannya, Foss pun menjawab, Iya, aku tidak akan memberitahu siapapun." Wanita misterius itu kemudian menghilang dari pandangan Foss dalam sekejap. Setelah wanita misterius itu menghilang, Gobumon telah sadar kembali. Gobumon bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Di mana musuh yang menyerangmu tadi?" Foss pun bingung harus menjawab apa. Karena seperti yang kita tahu, Foss telah berjanji kepada wanita misterius itu untuk tidak memberitahu siapapun. Foss berkata, Aku tidak tahu." Gobumon menjawab, "Hah? Sungguh kau tidak tahu?" Dan pada saat itu, Gobumon dan Foss telah mendapat pesan jika Rimuru Sama telah berhasil mengalahkan semua tentara Falmouth seorang diri dan kembali ke Tempest. Setelah itu, Gobumon dan Foss pun bergegas kembali ke alun-alun kota. Sesampai di alun-alun kota, di sana Rimuru Sama yang dalam bentuk slime-nya terlihat dalam keadaan tak sadarkan diri. Suna, Benimaru, Hakuro, dan yang lainnya pun akan menjaga Rimuru Sama sampai Rimuru bangun kembali. Di sana juga terlihat Ellen bersama kelompoknya sedang menyeret Giom untuk mengevakuasi dari sini. Kepadatan energi sihir di sini semakin padat hingga dapat membahayakan manusia. Setelah itu, Gobumon kemudian akan pergi. Foss kemudian bertanya, "Gobumon-san, kau mau kemana? Bukankah kamu seharusnya berada di sisi Rimuru Sama?" Gobumon menjawab, "Kapten Rikur dan eksekutif lainnya sudah ada di sana, jadi aku akan mengawasi kota sebagai gantinya." Foss menjawab, "Jika begitu, aku akan ikut denganmu, Gobumon-san." Setelah itu, Foss dan Gobumon pun akan pergi untuk mengawasi kota. Di saat mereka berkeliling kota, Foss bertanya, "Apakah kau tidak khawatir, Gobumon-san, jika Rimuru Sama gagal menjadi Raja Iblis dan tidak berhasil menghidupkan warga yang terbunuh?" Gobumon menjawab, "Apa ada alasan untuk khawatir? Kita bicara tentang Rimuru Sama di sini. Tentu saja, dia pasti mampu menjadi Raja Iblis dan menghidupkan kembali semua orang." Foss bergumam, "Sepertinya pertanyaanku adalah pertanyaan yang bodoh." Gobumon-san memiliki keyakinan penuh pada Rimuru Sama, dan semua orang di kota ini mungkin juga merasakan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Semua warga kota telah terjatuh dan tak sadarkan diri. Bahkan Gobumon-san juga merasakan rasa kantuk yang tak tertahankan. Gobumon berkata kepada Foss, Saat ini Rimuru Sama sedang menjadi Raja Iblis dan ini adalah..." Sebelum Gobumon menyelesaikan kata-katanya, Gobumon telah terjatuh dan tertidur. Setelah itu, penghalang yang dibuat Suna juga telah memudar. Foss pun sangat bingung dan bertanya-tanya, apakah ini karena perubahan Raja Iblis Rimuru Sama? Di saat melihat banyak orang yang tergeletak di jalanan, Foss kemudian memindahkan mereka semua satu persatu ke tempat yang aman. Ketika melihat kejadian ini, Foss pun sangat cemas dan berpikir aneh-aneh. Foss takut jika kebangkitan Raja Iblis Rimuru telah gagal dan mereka semua tidak bangun kembali. Dan setelah menunggu beberapa saat, Gobumon dan yang lainnya akhirnya telah bangun dari tidurnya. Foss berkata, "Syukurlah kau baik-baik saja, Gobumon-san." Gobumon berkata, "Aku baik-baik saja, dan bagaimana keadaan di alun-alun kota?" Foss menjawab, "Aku tidak tahu." Gobumon berkata, "Serahkanlah tempat ini padaku, dan kau pergilah ke alun-alun kota." Foss menjawab, "Baik, Pak." Segera setelah itu, Foss pun berlari menuju alun-alun kota. Sesampai di alun-alun kota, ternyata semua warga yang terbunuh masih terbaring di sana. Foss merasa Rimuru Sama sepertinya tidak berhasil menghidupkan warga yang terbunuh. Foss pun sangat sedih.
Dan betapa mengejutkannya, di sana Fox melihat anak kecil yang ia temui pertama kali telah perlahan membuka matanya. Anak itu berkata, "Oni-chan." Dan setelah itu, semua orang yang terbunuh sebelumnya telah hidup kembali satu persatu. Melihat itu, Fox pun menangis terharu. Keajaiban Rimuru Sama telah membawa senyuman semua orang kembali. Anak kecil itu berkata kepada Fox, "Kita semua baik-baik saja, karena Rimuru Sama telah menyelamatkan kita." Fox bertanya, "Kenapa kamu tahu jika Rimuru Sama yang menyelamatkanmu?" Anak kecil itu kemudian menceritakan keadaan dirinya ketika ia telah terbunuh. Anak kecil itu berkata, "Ketika dadaku ditusuk, tiba-tiba sekelilingku telah berubah menjadi gelap. Tubuhku tidak mampu bergerak dan tidak ada perasaan apapun. Rasanya seperti aku terus kehilangan diriku. Semua tempat menjauh dan akan lenyap. Tapi kemudian aku merasakan perasaan yang sangat hangat seakan aku telah dilindungi. Itu membuatku merasa sangat nyaman. Aku melayang-layang seperti itu dan akhirnya wujudku semakin jelas. Dan kemudian seseorang seperti Rimuru Sama tiba-tiba menarik tanganku. Setelah itu, semuanya menjadi terang. Dan ketika aku mencoba membuka mataku, aku melihatmu di depanku. Aku yakin itu adalah Rimuru Sama yang telah memegang tanganku saat itu. Dan sekarang aku harus mengucapkan terima kasih kepada Rimuru Sama." Setelah menceritakan hal itu kepada Fox, anak kecil itu pun pergi untuk berterima kasih kepada Rimuru Sama. Setelah anak itu pergi, terlihat Miyuran yang menghampiri Fox. Dan sepertinya, Miyuran juga mendengarkan cerita dari anak kecil tersebut. Miyuran berkata, "Sungguh cerita yang menarik. Mendengar cerita kebangkitan langsung dari mulut orang mati bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat lagi." Fox berkata, "Aku senang semua orang bisa hidup kembali." Miyuran berkata, "Ya, aku juga benar-benar senang. Dan aku berharap negara Zorazaniamu juga aman." Fox yang mendengar itu pun teringat kembali dengan negaranya yang sedang dalam keadaan krisis. Tapi meskipun begitu, Fox masih tetap tenang dan berkata, "Aku yakin mereka akan baik-baik saja." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 生命力を消費し代用します。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.